Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman, mahasiswa program Pasca Sarjana STEA Amkop Makassar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pada pertemuan atau sesi keempat, kita kembali bertemu secara tatap maya, secara virtual, dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dan sesuai dengan pertemuan atau sesi kita pada hari ini, maka kami dari tim dosen mata kuliah ini akan melakukan proses perkuliahan melalui video yang akan kami kirimkan melalui Learning Management System kepada Bapak Ibu, dan kemudian teman-teman nanti nonton video ini sehingga proses perkuliahan pada hari ini bisa tetap berjalan sesuai dengan aturan akademik program Pasca Sarjana STEA Amkop Makassar. Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang kurang jelas terkait dengan apa yang akan kami paparkan sebentar melalui video, karena keterbatasan ruang dan waktu, sehingga kami dari tim dosen pengasuh mata kuliah ini, khususnya saya pribadi, akan membuka layanan forum diskusi melalui Learning Management System. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita akan langsung saja memulai proses perkuliahan kita. Saya akan share screen dulu. Jadi pertemuan atau sesi kali ini adalah pertemuan keempat dengan tema periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Jadi baik itu advertising atau periklanan, marketing atau promosi penjualan, dan hubungan masyarakat yang biasa dikenal dengan istilah public relation adalah merupakan bagian-bagian tersendiri dalam suatu perusahaan. Jadi mereka itu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita menjelaskan diferensiasi dari ketiga item tersebut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu dari sisi periklanan atau advertising. Jadi iklan itu adalah bentuk komunikasi yang diatur sedemikian rupa melalui diseminasi atau publisitas informasi tentang kegunaan dari suatu produk, keunggulan dari suatu produk, ataupun keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa dimiliki, yang bisa kita peroleh dari suatu produk, sehingga menimbulkan keinginan dari konsumen atau dari customer untuk melakukan pembelian. Jadi iklan itu adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi tidak langsung, yang mana tujuannya itu adalah untuk membujuk, untuk menggiring, atau untuk mempersuasi para pendengar atau para pemirsa, misalnya ya, kalau misalnya iklannya itu di media elektronik, atau para pembaca, kalau misalnya dia adalah iklan media cetak, yang disampaikan melalui sebuah media yang ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat tentang sebuah produk atau sebuah jasa yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Gitu. Jadi iklan ini adalah merupakan media informasi yang dibuat dengan cara tertentu sehingga konsumen itu secara sukarela tergugah hatinya atau terdorong hatinya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengiklan. Dalam hal ini adalah pembelian terhadap produk yang diiklankan. Jadi iklan ini dipandang sebagai salah satu media yang paling efektif dalam mengkomunikasikan suatu produk dan jasa, gitu ya, karena iklan ini dipromosikan di beberapa media, bisa seperti di televisi, di radio, di koran, majalah, direct mail, reklame luar ruang,
ataupun di kendaraan-kendaraan umum, atau mungkin juga di kendaraan pribadi kita ya, karena banyak juga sekarang kita temui mobil-mobil kendaraan pribadi itu yang berisikan stikernya itu berisikan tentang advertising atau mengiklankan sebuah produk misalnya, atau sebuah institusi atau kampus atau universitas misalnya. Seperti itu. Nah, jadi periklanan ini adalah merupakan sebuah mekanisme yang sifatnya general, karena dia itu berisi tentang seluruh proses yang meliputi mulai dari proses prepare atau penyiapannya, kemudian proses perencanaannya atau plan-nya, kemudian proses action-nya atau proses pelaksanaannya, sampai dengan proses controlling daripada iklan itu ya, karena jadi ini semua ada di bawah pengawas, ada di bawah proses yang dilakukan oleh advertising sampai dengan proses controlling atau iklan. Apakah iklan yang disampaikan kepada masyarakat itu sudah benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai dengan pelanggan potensial yang dituju, dan apakah memang masyarakat itu tergerak hatinya untuk mau melakukan pembelian gitu. Kita ingin melihat sampai di mana proses-proses seperti itu. Jadi memang proses periklanan atau advertising ini memiliki karakteristik tertentu ya. Dan karena iklan ini memiliki karakteristik tertentu, maka tentu saja iklan itu memiliki sifat. Dan secara general ada 4 sifat yang dimiliki oleh iklan. Yang pertama adalah disebut dengan public presentation. Nah, public presentation ini adalah merupakan salah satu sifat iklan ya, yang artinya bahwa iklan itu memungkinkan setiap orang untuk menerima pesan yang sama tentang produk yang diiklankan. Jadi iklan apa yang saya lihat dan saya dengar di televisi juga sama seperti yang orang lain lihat dan orang lain dengar di televisi. Kemudian sifat yang kedua adalah persuasiveness. Artinya bahwa pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang untuk memantapkan penerimaan informasi. Nah, tentunya semakin sering suatu iklan itu diputar di sebuah media ya, misalnya media elektronik, dalam hal ini adalah televisi, maka seorang konsumen itu pasti akan semakin mengingat iklan tersebut. Rasionalnya, logikanya seperti itu. Jadi ketika seorang konsumen ini pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan, misalnya ke minimarket, atau mungkin ke Alfamart atau ke Indomaret misalnya, maka hal pertama yang teringat dalam pikirannya itu adalah produk yang selalu dia dengar di iklan di televisi yang dinonton kesehariannya, seperti itu. Jadi memang persuasiveness ini sifat ini juga memang sangat penting ya, karena mampu memantapkan penerimaan informasi. Kemudian sifat yang ketiga adalah amplified expressiveness. Amplified expressiveness ini adalah sifat iklan yang mampu mendramatisasi produk melalui gambar dan suara untuk menggugah dan mempengaruhi perasaan khalayak atau perasaan konsumen atau calon pelanggan potensial kita. Kemudian sifat yang keempat adalah impersonality, yang berarti bahwa iklan itu tidak bersifat memaksa khalayak untuk memperhatikan atau menanggapinya, ya, karena memang iklan itu adalah merupakan komunikasi yang sifatnya monolog atau sifatnya satu arah, gitu. Jadi sifat iklan impersonality ini artinya adalah bahwa tidak ada pemaksaan, tidak ada tidak ada bentuk pemaksaan kepada pihak pemberi iklan, kepada para konsumen, agar konsumen itu mau memperhatikan dan menyimak atau menanggapi produk-produk yang diiklankan, produk atau jasa yang diiklankan. Jadi ada unsur kebebasan di sini ya, tidak ada unsur pemaksaan. Nah, itu adalah sifat-sifat iklan. Kemudian
kita lihat juga bagaimana klasifikasi iklan itu. Ya, jadi untuk klasifikasi iklan ini, ya, kita bisa lihat secara general, kita bisa lihat dari 3 aspek. Yang pertama kita lihat dari aspek isi pesan, yang kedua kita lihat dari aspek tujuan, dan yang ketiga kita lihat dari aspek pemilik iklan. Kalau dari aspek isi pesan, maka iklan itu tercluster menjadi ada yang disebut dengan product advertising dan ada yang disebut dengan institutional advertising. Nah, apa bedanya? Kalau product advertising itu ketika iklan yang ada itu berisi tentang informasi produk suatu perusahaan. Tetapi kalau iklan-iklan yang ada itu didesain untuk memberikan informasi tentang bagaimana usaha bisnisnya, bagaimana pemilik iklan, dan bagaimana membangun goodwill serta image yang positif dari sebuah perusahaan atau organisasi, maka dia adalah masuk dalam klasterisasi institutional advertising. Itu kalau dari sisi atau dari aspek isi pesan. Nah, kemudian kalau dari aspek tujuan, ya, kalau dari aspek tujuan, ada yang disebut dengan iklan pelopor. Iklan pelopor ini artinya adalah iklan yang berupaya untuk menciptakan permintaan awal. Biasanya kalau iklan-iklan pelopor ini adalah iklan yang mempromosikan atau mengiklankan suatu produk yang baru, gitu, yang akan baru dirilis atau baru mau dilempar ke masyarakat. Kemudian yang kedua adalah iklan pesaing. Ya. Iklan pesaing ini adalah iklan yang berupaya mengembangkan pilihan pada merek tertentu. Dan iklan yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah iklan pengingat, yaitu iklan yang berupaya melekatkan nama atau merek produk tertentu di benak khalayak. Jadi itu kalau dari aspek tujuan. Kemudian kalau dari aspek pemilik iklan, terbagi dua. Ada yang disebut dengan iklan vertikal dan ada yang disebut dengan iklan horizontal. Iklan vertikal itu artinya adalah ketika iklan itu dilakukan bersama-sama oleh para anggota saluran distribusi. Sedangkan iklan horizontal adalah ketika iklan yang dilakukan itu dilakukan secara bersama-sama dari beberapa perusahaan-perusahaan sejenis. Jadi ini adalah klasifikasi iklan ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana selanjutnya. Iya, kita masuk pada jenis-jenis iklan. Ya, kalau menurut Ciptono 2004 ya, berdasarkan media yang digunakan itu secara general ada 4 jenis iklan. Yang pertama adalah disebut dengan media cetak ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti surat kabar, majalah, tabloid, brosur, selebaran, dan lain-lain. Kemudian jenis iklan yang kedua, berdasarkan media yang digunakan. Apa itu? Media elektronik, seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, media luar ruang. Contohnya seperti billboard, baliho, poster, spanduk, umbul-umbul, seperti yang kita lihat di jalan-jalan, pinggir-pinggir jalan, bahkan balon raksasa. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar, ya seperti rokok, itu mereka melakukan advertising-nya itu tidak tanggung-tanggung. Mereka menggunakan balon raksasa, yang kemudian di balon raksasa itu menuliskan tentang iklan apa yang mereka ingin ungkapkan tentang produk yang mereka mau iklankan itu, kemudian balon raksasanya itu mereka terbangkan ke udara atau ke awan sehingga orang itu pada penasaran ingin melihat apa tulisan daripada balon raksasa itu, dan pasti mereka akan membacanya, dan setelah membacanya mereka akan memiliki kesan yang tidak biasa gitu dengan salah satu media periklanan melalui balon raksasa ini. Tapi memang kalau untuk apa namanya media luar ruang melalui balon raksasa ini, ya jenis iklan media luar ruang melalui balon raksasa ini memang membutuhkan biaya advertising
membutuhkan biaya promosi yang sangat besar. Kemudian ada juga yang disebut dengan media lini bawah. Kalau media lini bawah ini seperti contohnya adalah melakukan pameran-pameran, ya, kemudian melakukan direct mail, kemudian melakukan point of purchase atau mungkin merchandising, dan termasuk kalender. Kalender juga termasuk jenis iklan media lini bawah, ya. Contoh daripada jenis iklan media lini bawah, tuh, kalender. Misalnya, ketika kita belanja di McDonald's, maaf, saya sebutkan brandnya, dengan jumlah pembelian tertentu, maka kita akan diberikan gift berupa kalender. Tetapi di dalam kalender itu tentunya semuanya menjelaskan tentang, menginformasikan dan memberitahukan kepada orang yang melihat kalender itu bahwa oh ya, McDonald's ini produknya seperti ini, gitu. Kemudian harga apa namanya, tidak mencantumkan harga, tetapi menjelaskan macam-macam produk yang ditawarkan kepada konsumen. Gitu. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana program-program periklanan itu. Jadi dalam mengembangkan program periklanan, ya tentunya harus mengikuti beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi target penonton. Artinya di sini adalah konsumen atau calon pelanggan potensial kita. Kemudian menentukan apa tujuan kita melakukan advertising itu, lalu kita mengatur seberapa besar biaya atau anggaran iklan yang akan kita keluarkan, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kemampuan perusahaan dalam mendesain atau merancang iklan yang semenarik mungkin, yang sebaik mungkin, dan yang kelima tentunya adalah proses pemilihan media dan alat dalam mengkomunikasikan iklan-iklan itu sehingga produk-produk yang diiklankan itu benar-benar tepat sasaran, ya. Karena produk yang baik itu adalah produk yang diiklankan dengan cara yang tepat dan sampai kepada customer yang tepat atau konsumen yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Baik, kemudian kita lihat lagi bagaimana penjadwalan iklan itu. Jadi pada saat iklan-iklan itu dilakukan, ya, itu tidak serta-merta atau tidak selamanya iklan satu produk itu dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu dari waktu ke waktu. Tetapi ada juga beberapa produk-produk itu yang tidak bisa untuk diiklankan secara kontinuitas, ya, karena mungkin ada beberapa faktor-faktor internal dan eksternal. Dan oleh karena itu butuh schedule atau penjadwalan dalam proses pengiklanan ini. Karena pengaturan jadwal itu tentu saja membutuhkan pemahaman tentang bagaimana pasar itu berperilaku. Tetapi secara general, kecenderungan sebagian besar perusahaan itu adalah mengikuti salah satu dari 3 pendekatan dasar dalam menentukan jadwal iklan. Yang pertama adalah jadwal berkelanjutan, yaitu ketika faktor musiman itu tidak penting, iklan dijalankan pada jadwal yang berkelanjutan atau stabil sepanjang tahun. Tentu saja produk-produk yang diiklankan ini adalah tidak produk-produk yang sifatnya kontinuitas dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya seperti sabun mandi, sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, ya. Karena ketika kebutuhan-kebutuhan itu habis, maka kita konsumen itu pasti akan melakukan pembelian kembali karena itu sudah menjadi kebutuhan primer dari seorang konsumen. Beda kalau misalnya produk itu adalah berdasarkan iklan itu, produk itu adalah diluncurkan berdasarkan jadwal musiman gitu. Jadi kalau jadwal musiman itu artinya adalah bahwa periode iklan yang dijadwalkan itu antara periode ada atau tidak ada iklan untuk mencerminkan permintaan musiman. Jadi tidak ada faktor
Maksud kami ada faktor pengaruh musim ya. Misalnya pada saat musim hujan, tentu iklan-iklan yang diluncurkan itu adalah iklan-iklan yang lebih banyak berkaitan dengan produk-produk yang dibutuhkan pada saat musim hujan. Misalnya payung atau jas hujan yang kemudian sudah dikreativitaskan, ya. Kemudian ada inovasi-inovasi di dalam payung dan jas hujan itu, sehingga ketika konsumen menggunakan payung ataupun jas hujan itu, konsumen itu merasa nyaman menggunakan produk-produk tersebut. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah jadwal gabungan. Jadi jadwal gabungan ini adalah jadwal berkelanjutan dikombinasikan dengan jadwal musiman, karena misalnya adanya kenaikan permintaan, ya, misalnya, atau mungkin periode berat promosi, atau pada saat kita ingin memperkenalkan produk baru kepada satu pasar, gitu. Ya. Jadwal gabungan ini biasanya karena adanya kenaikan permintaan, misalnya karena ada hari-hari tertentu, ya, atau hari-hari besar keagamaan, misalnya pada saat mau Idul Fitri, mau puasa, atau mungkin mau tahun baru, mau Natalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan periklanan. Kemudian coba kita masuk pada promosi penjualan, ya. Mungkin kata-kata promosi tentunya sudah seringkali kita lihat dan kita dengar setiap hari di sekitar kita, ya, mulai dari ketika kita bercakap-cakap atau obrolan dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tua, atau mungkin kita dengar atau lihat dari media cetak, dari papan reklame, dari papan billboard yang ada di jalan-jalan, dari radio, dari televisi, dari internet, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi mungkin kita belum terlalu memahami, ya, kita belum paham benar apa sih sebenarnya promosi penjualan itu. Jadi yang pertama ingin saya katakan bahwa promosi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata promovere, yang artinya adalah bergerak maju, atau mendorong maju, atau memajukan suatu gagasan. Gitu. Jadi promosi itu merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran, yang pada hakikatnya promosi itu adalah satu bentuk komunikasi pemasaran. Nah, apa itu komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, kemudian mempengaruhi, kemudian membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atau pelanggan potensial kita dari sebuah perusahaan dan produknya, sehingga konsumen itu mau menerima, mau membeli, dan bahkan loyal kepada produk yang ditawarkan dari sebuah perusahaan. Gitu. Nah, substansinya adalah bahwa promosi itu adalah bagaimana mengiklankan suatu produk atau merek, bagaimana menghasilkan penjualan, bagaimana menciptakan loyalitas merek atau brand. Dan ini adalah salah satu dari 4 elemen dasar bauran pemasaran, ya, yang biasa disebut dengan istilah 4P: price, product, promotion, dan place. Gitu. Jadi promosi ini mencakup metode komunikasi yang digunakan pemasar untuk memberikan informasi-informasi tentang produknya. Gitu. Sehingga promosi penjualan itu adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli. Gitu, ya. Karena apa namanya, informasi-informasi yang diiklankan itu, yang dihasilkan dari sebuah iklan itu bisa bersifat verbal dan bisa bersifat visual, ya. Sehingga secara umum tujuan promosi penjualan itu dapat digeneralisasikan, ya. Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan permintaan dari para pemakai industrial dan atau konsumen akhir. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kinerja pemasaran perantara. Dan ketiga adalah
untuk mendukung dan mengkoordinasi kegiatan personal selling dan iklan. Oke. Kemudian kita lihat bagaimana promosi penjualan yang dilakukan oleh penjual itu dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam hal ini ada 4 tujuan ya. Ada 4 tujuan secara general yang ingin dicapai dalam promosi penjualan. Yang pertama disebut dengan customer promotion. Ya. Customer promotion ini adalah ketika promosi penjualan itu dilakukan bertujuan untuk merangsang atau mendorong pelanggan untuk membeli. Kemudian yang kedua adalah trade promotion. Trade promotion ini adalah ketika promosi penjualan itu bertujuan untuk mendorong atau merangsang pedagang baik itu grosir, pengecer, bahkan eksportir dan importir untuk memperdagangkan barang dan jasa dari sponsor. Ya, namanya juga trade ya. Kemudian yang ketiga adalah sales force promotion, yaitu ketika promosi penjualan yang dilakukan itu bertujuan untuk memotivasi armada penjual. Dalam hal ini adalah salesnya. Tentu hal ini sangat penting. Nah, coba kita pikirkan, coba kita bayangkan, bagaimana kalau misalnya sales kita itu atau tenaga-tenaga penjual kita itu tidak memiliki semangat dan motivasi, tidak memiliki kegairahan untuk melakukan penjualan, begitu. Tentu dia akan berdampak kepada rendahnya atau menurunnya intensitas penjualan produk, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah business promotion. Business promotion ini adalah ketika promosi penjualan yang dilakukan itu bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak kepada pelanggan lama, dan mendidik pelanggan yang mana tujuannya adalah supaya pelanggan itu bisa menjadi loyal ya, bisa menjadi loyal kepada suatu produk yang diiklankan oleh sebuah perusahaan. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana dengan tujuan promosi. Nah, tentu saja tujuan promosi itu adalah untuk menginformasikan, untuk mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran ya atau pelanggan potensial kita tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Tetapi secara spesifik tujuan promosi itu dapat dijabarkan menjadi 3 tujuan utama. Yang pertama, tujuan promosi yang pertama adalah dia disebut dengan istilah informing atau menginformasikan, yaitu menginformasikan kepada pasar potensial ya mengenai keberadaan suatu produk baru, kemudian memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk ya, misalnya produk itu adalah produk yang baru, lalu menyampaikan perubahan harga kepada pasar jikalau misalnya terjadi perubahan cost dari suatu produk, kemudian menjelaskan cara kerja suatu produk ya, kemudian menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan ya, termasuk layanan servis ketika produk itu rusak sesuai dengan masa garansi yang diberlakukan oleh perusahaan. Kemudian bagaimana meluruskan kesan yang keliru jikalau kalau misalnya produk itu ya namanya juga produk ya, berarti dalam sekali produksi itu bisa saja terjadi trial and error, terjadi terjadi kesalahan, terjadi yang namanya cacat produk atau error gitu, sehingga kemudian produk itu dibeli atau digunakan oleh seorang konsumen dan itu bisa saja tersebar ya ke konsumen yang lain bahwa produknya ini kurang baik atau kurang tepat atau tidak sesuai dengan apa yang promosikan. Nah, disinilah fungsinya ini tujuan promosi, yaitu untuk meluruskan pesan-pesan yang keliru gitu. Kemudian mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli dan bagaimana caranya sehingga perusahaan itu memiliki citra atau image yang positif di mata masyarakat gitu. Kemudian tujuan promosi yang kedua adalah disebut dengan istilah persuading. Dalam hal ini adalah
membujuk pelanggan sasaran ya. Membujuk pelanggan sasaran ini tujuannya adalah untuk membentuk pilihan merek, untuk mengalihkan pilihan ke merek tertentu, kemudian untuk mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut-atribut produk, untuk mendorong pembeli untuk melakukan pembelian atau belanja pada saat itu juga ya. Kita lihat bagaimana itu marketplace itu Shopee atau Lazada atau dan sebagainya itu dengan promosinya yang di 99 atau 10-10 itu, maka ketika kita belanja pada saat itu juga kita akan mendapatkan promo bahkan sampai 90%. Nah, itu tujuannya adalah masuk kepada persuading. Itu. Kemudian bagaimana mendorong pembeli untuk mau menerima kunjungan wiraniaga. Misalnya kalau produk yang kita mau perkenalkan itu sifatnya adalah produk baru dan kita mau memperkenalkan secara dari mulut ke mulut ya, word to mouth gitu. Jadi perlu untuk wiraniaga atau sales-salesnya itu perlu untuk menjelaskan secara terperinci, secara langsung terkait dengan kelebihan-kelebihan daripada produk yang ditawarkan itu. Kemudian tujuan promosi yang ketiga adalah reminding atau mengingatkan. Yang terdiri atas mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan itu dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk dari perusahaan tertentu, membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan, dan menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. Nah, seperti itu. Ya, baik. Kemudian tujuan promosi sudah, kemudian kita masuk kepada bagaimana peluang promosi di media. Nah, yang pertama, poin pertama yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa kita tahu ya bahwa saat ini Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan angka pengguna internet yang tinggi, gitu. Bahkan dari hasil riset, ada hasil riset ya, sebuah lembaga independen yang disebut dengan We Are Social, kita kenal dengan lembaganya itu adalah We Are Social. Dari hasil riset We Are Social ini diketahui bahwa pengguna internet di Indonesia itu sekitar 175,4 juta orang atau sekitar 64% dari total keseluruhan penduduk. Artinya apa? Artinya ada 6 dari 10 orang di Indonesia itu telah secara aktif menggunakan internet. Nah, jadi dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia itu sudah jelas bagaimana potensi digital marketing itu melalui pemanfaatan media-media sosial dalam probabilitasnya memiliki peluang yang lebih besar ya. Dan apalagi didukung juga dengan hasil riset juga ya dari We Are Social tadi itu, bahwa lama rata-rata orang di Indonesia itu menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia maya yaitu kurang lebih sekitar 6 jam 43 menit setiap harinya, sehingga bisa dikatakan bahwa seperempat dari kehidupan masyarakat Indonesia itu dihabiskan untuk menggunakan internet. Nah, jadi karena itulah maka para pelaku usaha ya, baik itu UKM ataupun UMKM khususnya, juga para pemilik bisnis lainnya itu bukan hanya dituntut untuk mampu melakukan komunikasi non media, tetapi yang paling penting di sini ya, apalagi dengan zaman sekarang ini, itu perlu memanfaatkan sosial media ya, perlu memanfaatkan sosial media sebagai media promosi demi untuk meraih pasar yang lebih luas tentunya. Baik, kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu terkait dengan hubungan masyarakat. Nah, jadi hubungan masyarakat ini biasa juga disebut dengan istilah public relation. Ya, hubungan masyarakat itu adalah, kita lihat dulu definisinya ya. Hubungan masyarakat ini adalah suatu bentuk manajemen komunikasi yang bertujuan
untuk mempengaruhi citra organisasi produk dan layanan gitu. Dan kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan daripada public relation ini, ya, kegiatan-kegiatan utamanya mulai dari press relation-nya, yaitu ketika dia memberikan informasi yang pantas atau informasi-informasi yang layak dimuat di sebuah surat kabar atau media, ya, agar dapat menarik perhatian publik terhadap produk ataupun jasa ataupun organisasi. Nah, kemudian kegiatan lain daripada public relation ini adalah disebut dengan product publicity, yaitu berbagai upaya-upaya untuk mempublikasikan suatu produk-produk tertentu tentunya, ya. Kemudian corporate communication, yaitu komunikasi internal dan eksternal serta mempromosikan pemahaman tentang organisasi. Kemudian ada juga yang keempat, lobbying, yaitu usaha untuk bekerja sama dengan pembuat undang-undang dan pejabat pemerintah, sehingga perusahaan mendapatkan informasi-informasi yang berharga. Kemudian yang kelima adalah counseling, yaitu memberi saran dan pendapat kepada manajemen mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan publik, atau mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan publik dan posisi serta citra perusahaan. Nah, jadi public relation ini berbeda dengan periklanan, ya, atau advertising tadi itu dan marketing. Jadi public relation ini tujuannya itu tidak menjual produk secara langsung. Jadi public relation ini sebenarnya dia berhubungan dengan bagaimana menjaga image, bagaimana memperbaiki image, bagaimana memperbaiki citra perusahaan agar citra perusahaan itu menjadi semakin baik dan semakin baik lagi di mata masyarakat. Nah, jika citra perusahaan itu semakin baik, maka tentu saja operasional perusahaan juga akan semakin mudah, ya, tentunya. Nah, disinilah kita bisa lihat, ya, bagaimana benang merah atau keterkaitan tadi antara advertising atau periklanan, marketing dalam hal ini adalah promosi penjualan, dan public relation. Jadi dengan citra yang baik dari suatu perusahaan, maka sebenarnya promosi penjualan dan advertising atau periklanan itu sudah tidak perlu lagi kerja keras, gitu, karena dia sudah memiliki citra yang baik, karena suatu produk itu sudah image-nya itu sudah sangat positif di mata masyarakat. Contoh misalnya, ya, saya kasih contoh. Misalnya produk yang dikenal produk kendaraan, ya, yang dikenal nyaman di masyarakat khususnya di Indonesia, misalnya Honda. Jadi kalau Honda ini untuk produk mobil Asia, tapi kalau di Eropa misalnya Mercy atau BMW. Kalau image-nya itu sudah baik, ya, seperti itu, maka produk seperti apapun yang dikeluarkan itu pasti akan diterima oleh publik, dan promosi penjualan atau marketing itu tinggal menjelaskan saja apa kelebihan-kelebihan dari produk tersebut. Nah, begitu juga dengan advertising atau periklanan, itu tinggal membuat iklan yang kira-kira menarik, yang kira-kira membuat orang itu mau melirik produk itu. Dan jika orang atau konsumen atau pelanggan potensial kita itu sudah mau melirik satu produk yang kita iklankan atau kita promosikan, maka dia akan mudah untuk didekati oleh tim marketing atau orang-orang marketing. Lalu kemudian terjadilah penjualan atau transaksi gitu. Nah, namun demikian, ya, sebenarnya public relation juga ini memang pada kesehariannya itu dia tidak ikut menjual, tetapi public relation juga sebenarnya ikut concern dalam penjualan, ya. Kalau dalam public relation sekarang itu yang dikenal ada divisi atau subdivisi namanya MPR, yaitu Marketing Public Relation. Jadi artinya bahwa public relation ini memang turut berperan dalam mendukung penjualan. Nah, disinilah fungsi daripada public relation ini, bagaimana memperkuat image dari suatu produk, ya, yang dipromosikan atau diiklankan atau ditawarkan kepada konsumen atau kepada calon pelanggan potensial gitu. Jadi
suatu produk itu ya dengan diperkuat oleh public relation, maka produk itu tidak akan diragukan lagi gitu. Bahwa suatu kendaraan itu akan aman misalnya, akan nyaman misalnya, atau mungkin dia memiliki kecepatan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen gitu. Jadi jika public relation itu sudah memoles, kemudian lebih dipoles lagi oleh advertising ya atau periklanan, maka pekerjaan dari marketing dalam hal ini ada promosi penjualan itu menjadi lebih mudah atau sangat terbantu gitu. Nah, jadi memang public relation ini stressingnya adalah bahwa memang public relation ini tidak melakukan penjualan secara langsung ya, berbeda dengan marketing dan berbeda dengan marketing misalnya. Jadi public relation juga tidak membuat iklan yang manipulatif karena hal itu tidak boleh di SOP-nya public relation. Public relation itu harus mengumumkakan sebagaimana adanya gitu. Tapi persamaannya bisa saja public relation ini sangat berguna untuk penjualan ya, bahkan sangat berguna untuk advertising. Jadi sebenarnya antara advertising atau periklanan, marketing dalam hal ini adalah promosi penjualan dan public relation, mereka itu saling beririsan, tetapi memiliki fungsi masing-masing. Dan sampai kapanpun, public relation ini tidak akan pernah menjual secara langsung. Meskipun tentu bisa saja, misalnya public relation itu ikut ke dalam satu mendesain event, misalnya event pameran mobil Honda di suatu mall misalnya. Bisa saja public relation itu ikut terlibat di dalamnya, tetapi tidak terlibat langsung dalam proses penjualannya, karena penjualannya itu akan dilakukan oleh orang-orang marketing. Nah, gitu. Kalau misalnya, nah kemudian misalnya ya, ada pertanyaan, jadi apa dong tugas atau fungsi daripada public relation ini dalam sebuah perusahaan? Nah, saya ingin mengatakan bahwa ada yang paling khas dari public relation, yaitu adalah jika ada keluhan-keluhan dari konsumen. Misalnya, ada yang merasakan, loh kok mobil Honda yang saya beli AC-nya terasa panas gitu. Tentu yang akan menghadapinya itu adalah orang-orang dari public relation gitu, dan kemudian mereka melakukan penelitian kenapa sampai AC-nya itu panas, dan hasil penelitiannya itu baru kemudian dilaporkan kepada pimpinan. Tetapi tetap yang mengambil kebijakan dan punya kewenangan sebagai decision making itu adalah direksi. Decision making-nya itu adalah apakah misalnya karena ada cacat produksi tadi itu, kemudian perusahaan memutuskan untuk menarik mobil-mobil yang bermasalah tersebut, ya, ataukah misalnya hanya dipersilahkan kepada pemilik mobil untuk datang ke bengkel resmi dan kemudian akan diperbaiki atau diganti AC-nya saja, tetapi tidak ditarik mobilnya. Nah, kewenangan itulah keputusannya itu ada di tangan direksi dan kemudian akan dieksekusi oleh bagian-bagian di bawahnya. Dan jadi disinilah tugas dari alat publisitas ya, yang mana ketika ketika suatu produk itu atau suatu perusahaan itu melakukan perubahan produk, ya, melakukan perubahan produk perusahaan atau lini produk, maka ini adalah fungsi daripada alat publisitas dalam public relation untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada para konsumennya bahwa kami melakukan change produk gitu. Kemudian misalnya ada pertanyaan, lebih luas mana sih ruang lingkup pekerjaan dari ketiga hal di atas, ya, antara periklanan atau advertising, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat.
Jawabannya adalah tentu lebih luas pekerjaan dari public relation ya, karena memang public relation itu mencakup semua hal, mencakup segala hal dibanding promosi penjualan yang hanya menjual produk saja. Begitu juga dengan advertising yang memang fokusnya hanya membuat iklan saja gitu. Nah, namanya saja periklanan ya, membuat iklan gitu. Bagaimana caranya mereka fokus kepada menghasilkan iklan-iklan yang semenarik mungkin, menghasilkan iklan-iklan yang sebaik mungkin. Jadi memang ranah jangkauan daripada tugas atau pekerjaan dari public relation itu tentunya jauh lebih luas ya. Apalagi public relation itu memang bisa diperbantukan di berbagai divisi. Misalnya ada lagi pertanyaan, apakah ketiga hal tersebut di atas ada di suatu perusahaan? Jawabannya adalah tergantung keperluan dan kebutuhan perusahaan. Kalau misalnya perusahaannya itu adalah perusahaan kecil, UMKM, ya mungkin ketiga-tiganya itu dipegang oleh satu bagian atau bahkan dipegang oleh satu orang atau dua orang saja. Tetapi kalau misalnya misalnya tadi itu UMKM yang sangat kecil, misalnya usaha rumahan membuat gula merah atau gula aren. Tentu yang bekerja itu hanya 2 atau 3 orang dan itu dikerjakan bareng-bareng sehingga mereka juga sebagai pekerja, tapi mereka juga yang terlibat dalam proses advertisingnya, mereka juga yang marketingkan dan mereka juga yang bertugas sebagai public relation ketika misalnya produk gula aren yang mereka lempar ke pasar itu ternyata misalnya dikritik atau diklaim oleh masyarakat bahwa dia tidak baik atau mungkin kurang bagus seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan itu sudah besar ya, misalnya Indofood atau mungkin Bogasari misalnya, tentu ada public relation sendiri dan banyak orang di sana gitu. Jadi marketingnya sendiri, advertisingnya juga sendiri seperti itu. Dan disinilah juga berpengaruh terhadap rendah atau tingginya biaya atau anggaran komunikasi pemasaran ya yang dianggarkan oleh sebuah perusahaan. Jadi tergantung dari besar kecilnya sebuah perusahaan itu, karena semakin besar sebuah perusahaan maka tentu saja biasanya konsumennya itu semakin banyak dan dia juga akan berpengaruh terhadap semakin banyak konsumennya maka tentunya dia juga akan perlu melakukan lebih banyak lagi iklan-iklan atau promosi-promosi yang jauh lebih besar, promosi-promosi yang tidak tanggung-tanggung ya, sehingga tentu saja membutuhkan biaya promosi atau anggaran promosi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika perusahaannya itu perusahaan-perusahaan yang masih berskala kecil ya, apalagi kalau misalnya perusahaannya itu perusahaan yang hanya perusahaan-perusahaan yang berbasis home industries gitu. Jadi rendah atau tingginya biaya atau anggaran komunikasi pemasaran itu akan menentukan apa saja yang dibiayai gitu. Kemudian menentukan segmentasi apa saja yang akan dituju, menentukan media-media periklanan apa saja yang akan digunakan sehingga dia akan memberikan impact terhadap efek apa yang dihasilkan daripada segmentasi dan media periklanan yang digunakan tadi itu. Nah, jadi peningkatan biaya promosi ini tentu saja dia akan berpengaruh terhadap keuntungannya, berpengaruh terhadap tingkat penjualan yang dihasilkan dari sebuah produk gitu, karena logikanya bahwa ketika biaya promosi yang dikeluarkan itu secara getol, secara besar jumlahnya, maka tentu saja harapannya, idealnya adalah bahwa terjadi peningkatan penjualan dan itu akan berdampak kepada profitabilitas perusahaan. Nah, jadi peningkatan biaya promosi ini akan merubah secara dramatis
ya, peningkatan transaksi dan peningkatan kedekatan pelanggan dengan menekankan hubungan jangka panjang dan meningkatkan self regulation seperti itu. Dan kemudian yang terakhir yang kami ingin paparkan di sini adalah bahwa ada banyak sekali ya alat-alat promosi dalam public relation itu, tetapi alat-alat utama promosi yang paling sering digunakan itu adalah publikasi, peristiwa, berita, pidato, kegiatan pelayanan masyarakat, dan media intensitas. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, demikian topik atau pembahasan kita pada hari ini, sesi atau pertemuan keempat dengan tema periklanan, promosi penjualan atau marketing, dan public relation atau hubungan masyarakat ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat dari kami ini setidaknya bisa memberikan tambahan informasi dan wawasan, pengetahuan wawasan kepada teman-teman sekalian. Dan kembali lagi kami ingatkan bahwa kami akan buka forum diskusi pada Learning Management System. Mohon teman-teman jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau hal-hal yang masih dirasa kurang jelas terkait dengan topik kita pada hari ini, silahkan melontarkan pertanyaannya atau menulis pertanyaannya pada forum diskusi pada Learning Management System yang telah disediakan oleh kampus tercinta kita. Demikian pertemuan atau sesi kita pada hari ini. Semoga sehat selalu. Insya Allah semua kegiatan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu, dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.